Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam kenal dari aku. Selamat malam ini waktu Hong Kong ya. Sekarang aku lagi berada di Hong Kong. Iseng mau bikin YouTube, mau buat channel YouTube biar ada dokumentasi atau kenang-kenangan nanti ketika sudah pensiun, jadi bisa menonton videonya daripada disimpan sendiri di folder, kan kadang penuh juga kan memorinya, terus nanti malah dihapus. Kalau nunut nyimpen di YouTube kan sekalian nanti ketika kita udah pensiun kan bisa dilihat lagi gitu. Perkenalkan, namaku Ati. Aku berasal dari Kecamatan Bawang ya, Desa Surjo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Indonesia pastinya. Mau sharing kan? Ayo, mau sharing teman-teman. Belum bisa ngomong, ya Allah, belibet. Ya, aku menikah, statusku menikah, aku punya suami saat ini. Aku juga punya satu anak, umur 14 tahun, anakku cowok. Terus suamiku di Kendal, dia tinggalnya, terus anakku di Bawang ikut sama mbahnya, kakek nenek dari orang tua saya. Dan saya di Hong Kong sudah 6 tahun ya teman-teman, udah lama sekali, ternyata nggak kerasa. Aku kesini tuh pas tahun 2018 akhir ya, November 2018. Terus aku pertama kali di sini tuh di daerah Songsoi sana. Di daerah Songsoi, job aku jaga anak. Pas pertama kali tuh anak aku umur 6 bulan. Dulunya diasuh sama mbak yang dari Filipina, itu kerja 8 bulan katanya, terus ada masalah atau tidak cocok gitulah ya, biasa kadang kan ada aja masalah di sini, terus dia dikembalikan ke agent seperti itu. Terus datanglah aku ke sana tuh anak udah umur 6 bulan. Lah pas kesini saya berada di PT itu 3 bulan ya, 3 bulan setengahan lah, kurang dari 4 bulan udah terbang ke sini. Job aku jaga anak itu tadi di Songsoi sana. Satu rumah itu ada memser ya, terus anak itu, terus ada kakek sama neneknya satu rumah, mama yeye, orang tua dari Pak Bos ya. Kalau di sini kan nyebutnya, kalau cucu dari bapak itu nyebutnya, kakek neneknya itu mama sama yeye. Kalau kakek nenek dari ibunya biasanya sebutannya kungkung untuk kakek dan bubu untuk nenek gitu. Terus aku kerja 2 tahun di Songsoi sana. Di Songsoi itu 1 tahun ya, 1 tahun itu majikan pindah rumah, bukan aku yang pindah majikan ya. Majikan pindah rumah ke daerah Satauko yang lebih jauh dari tempat tinggal yang sebelumnya itu. 2 tahun pindahnya tuh tadinya kan oke-oke aja ya, ternyata pindahnya itu rumahnya lebih gede, 3 lantai, terus yang paling atas itu dibikin kamar buat aku, terus dibikinin kamar mandi juga, sekalian tempat jemurnya kan di atas sana, jadi kamarku di atas. Nah udah nyaman itu, udah nyaman toh, tapi kan ternyata majikanku hamil lagi. Terus aku juga capek kan, naik turun terus kan, pakainya tangga 4 lantai loh, mesti sampai ke kamarku, sampai tempat atas pencucian baju dan penjemuran itu kan jadinya kayak 4 lantai toh. Naik turunnya itu sampai capek banget. Dulu aku tuh sampai pinggangnya tuh sering panas, pinggang atau apa belakang ini ya,
itu panas sekali sampai BAB-nya tuh keluar darah dulu ya, saking capeknya naik turun terus gitu kan. Sebenarnya tuh pekerjaan nggak begitu banyak ya, walaupun ya kamar mandi tuh ada berapa, ada 7 teman-teman. Dari ruang tamu tuh udah ada 2 kamar mandinya, kamar mandi tamu sama ada kamar 1 kamar tidur itu yang diperuntukkan untuk pembantu biasanya kan, sekalian ada kamar mandinya. Tapi di tempat majikan aku itu nggak dipakai buat saya, tapi itu dijadikan untuk tempat mainan anak gitu, sama ada kamar mandinya di situ. Terus lantai 2 itu ada 1 kamar tok, master room ya, kamar utama itu ditempati sama memserku, masih Pak Bos sama Bu Bos. Itu kamarnya gede, terus ada kamar mandinya, berarti udah 3 kamar mandinya. Terus naik lagi lantai 3 tuh ada 3 kamar. 3 kamar itu buat kakek nenek, masih kamar kakek nenek 1, terus kamarnya kakak laki-laki dari majikanku yang cowok itu kan, walaupun tinggalnya beda rumah kan ada kamar disiapin di situ. Kalau biasanya dia pulang menginap tuh kalau lebaran Cina tok. Terus 1 lagi kamar persiapan untuk kamar anak. Sampai aku pindah majikan ya, pergi dari rumah itu tuh kamar untuk anak itu belum dipakai, anakku belum disuruh kamar sendiri gitu. Terus berarti itu kan setiap kamar ada kamar mandinya, berarti 1, 2, 3 tadi udah ketemu 3 ya. Ruang tamu 2, lantai 2 kamar mandi 1, lantai 3 kamar mandi 3. Terus sampai ke atas di teras itu kamarku, sama ada kamar mandinya juga itu di depan itu. Jadi kamar mandinya aja 7, tapi nggak fokus dicuci terus setiap hari karena kamar yang 3 itu kan nggak dipakai. Jadi paling yang dibersihkan itu yang kamar mandi tamu, itu pun nggak pernah aku siram gerujuk-gerujuk gitu, soalnya kan nggak dipakai buat mandi, paling buat apa sih yang dipakai tuh toiletnya tok kan, buat pipis sama BAB gitu kan, sama wastafelnya paling. Terus kalau kamar yang kamar mandi satunya yang ada kamarnya itu nggak kepakai sama sekali sih, soalnya kan udah pakai kamar mandi yang besar itu tadi yang punya tamu itu, jadi nggak usah dibersihkan. Cuman aku kalau ngepel itu ambil airnya di kamar mandi yang kecil itu. Nah seperti itu setiap pagi. Oh, kita bicara dari itu dulu ya, dari yang masih di rumah Songsoi itu ya. Di rumah Songsoi itu mobil ada 3. Jadi setiap hari itu aku bangun jam setengah 7 pagi langsung nyuci mobil ke parkiran. Kan parkirannya juga jauh, masih agak jauh lah, kita harus jalan ke sana kan. Jadi ambil kunci, nanti tutup lagi, aku keluar jam setengah 7 sampai jam 8. Biasanya aku nyuci mobil itu sampai jam 8, itu 1,5 jam. 3 mobil loh kelar. Tapi nggak 3 sing digerujuk semua terus disabun dibersihkan semua tuh nggak, paling 2 biasanya. Sing paling kotor itu kan 2 setiap harinya, yang satunya paling dilap-lap tok kalau kelihatan ada debunya atau apa gitu. Tapi cepet banget termasuk terus majikanku bilang aku kalau nyuci mobil itu bersih daripada mbak yang sebelumnya, atau daripada pembantu dari saudaranya mereka tuh, katanya kalau aku nyuci mobil itu bersih ya. Mungkin paling biar aku seneng tok ya masih biar aku bangga dengan diri sendiri gitu, biar tambah semangat kerjanya gitu mungkin ya. Tapi kalau memang bersih beneran ya alhamdulillah, berarti mereka resep sama kerjaan aku gitu lah. Itu 3 mobil. Terus habis itu aku pokoknya jam 8 tet itu majikanku kan berangkat kerja, itu Pak Bos sama Bu Bos tuh berangkatnya kan bareng pakai mobil yang buat kerja itu, yang agak gede itu kan. Yang 2 kan mobil pribadinya nenek kakek, sama mobil pribadinya Pak Bos Bu Bos kalau mau jalan-jalan gitu. Yang 1 itu mobil khusus kerja yang paling kotor kan yang itu ya. Udah itu, terus pokoknya normal aja sih di tempat yang lama itu. Rumahnya kan kecil, kamar mandinya ada berapa sih, 1 ya di lantai bawah, 2 lantai. Rumahnya 2 lantai tapi kecil.
yang lantai dasar itu ada kamar mandinya satu sama dapurnya juga kecil. Terus habis itu ada kamarku juga, kamarku bersebelahan sama gudang gitu, jadi kecil lah rumahnya. Terus lantai 2 itu ada 2 kamar ya, kok lupa aku, 1, 2, oh 3, ada 3 kamar. Lantai 2 3 kamar, terus ada kamar mandinya 1 tok. Terus udah langsung ke atas itu apa, tempat untuk cuci baju itu tok. Anakku umur 6 bulan pas waktu itu, karena masih kita pertama datang kan belum dipercayakan sepenuhnya ke kita kan tentang anak itu, yang menyusui, yang memandikan itu masih nenek. Setelah beberapa bulan, mungkin menurut mereka lepas training setelah 3 bulan ya baru aku semua yang mandiin, yang kasih susu. Kasih susunya paling sehari 1 kali tok ya dulu itu ya, 2 kali, pagi sama sore itu, terus nanti malamnya udah sama ibunya, terus pagi banget itu sama ibunya juga kan, dia kan miminya ASI, tapi kan yang sebagian juga ditaruh di botol, disimpan di kulkas, nanti kalau mau kasih minum tinggal manasi gitu aja. Udah lumayan nyaman ya kerja di situ, maksudnya rumahnya segitu kan, mesti nggak terlalu berat banget, anak juga udah nurut kan, anak udah agak gede kan, mesti nggak ribet banget kayak lagi masih bayi gitu kan. Terus habis itu terus majikan pindah rumah, mau nggak mau kan harus ikut pindah, maksud aku tinggal di situ sendiri lah, ikut pindah. Udah mulai goyah itu, pikiran udah mulai goyah, masih baru terus pindah rumahnya lebih gede, pekerjaan masih utuh ya, mobil itu tiap pagi jadwalnya tuh masih sama, masih cuci mobil. Habis nyuci mobil kan jam 8 naik baju kan, Pak Bos sudah berangkat kerja. Kalau kakek nenek kan bangunnya pagi ya, kakekku bangunnya setengah 7, jam 6 lah kayaknya, dia jam 6 udah bangun, biasanya lebih dulu dari aku. Terus habis itu ambilin baju-baju kotor itu di kamarnya bosku sama di kamarnya kakek nenek itu direndam, gak direndam ya, pakai mesin cuci. Pokoknya ke atas dulu nyuci, terus pakaian bayinya direndam kan, pakaian bayi aku masih pakai tangan ya. Habis itu udah kita giling, dimasukkan ke mesin, terus turun sarapan. Habis sarapan action lagi, kerjakan yang lainnya. Lo anakku kan biasanya tidur lagi sampai siang gitu. Terus mulai goyah itu kan, wis banyak problem karena rumah baru kan masih kinclong, jadi kan nggak boleh bersih kotor sedikit, terus pokoknya lebih sulit lah seperti itu. Jadi trouble tuh ada aja sama mbahnya, karena rumahnya baik kan, bukan rumahnya bosku sih. Jadi bosku juga dia bilangnya, wong aku juga nurut, jadi mau nggak mau harus nurut sama mereka gitu kan. Oke, aslinya tuh nyaman aja, setelah pindah majikan baru kerasa kenapa aku pindah, kenapa nggak bertahan gitu kan, seperti itu. Biasalah, penyesalan tuh datang terlambat. Tapi dulu emang capek banget teman-teman, capeknya tuh capek naik turun tangganya itu loh, udah turun naik lagi kan tuh, tadi kan udah sampai ke lantai 4 tuh nyuci kan, terus turun lagi sarapan, habis sarapan kan cucian selesai tuh, sarapan terus nyuci piring kan, cucian selesai ke atas lagi jemur dan lain-lain, terus turun lagi ngepel yang penting itu kan ruang tamu sama kamar, soalnya yang kepake terus itu, terus tangga juga ya, pokoknya semuanya, hampir semuanya. Kalau ngepel tuh hampir semuanya, cuman kamar mandi itu nggak setiap hari ini kamar mandi, pokoknya kamar mandi ruang tamu kan harus bersih terus ya, karena dipakai terus sih itu. Terus misalnya hari ini kamar mandi ruang tamu sama kamar mbokku, besok ruang tamu sama kamar mbahku, seperti itu. Kalau kamarku sendiri kan aku bisa aku sendiri kadang sambil mandi sambil dibersihkan gitu, jadi kan nggak sampai yang kotor gitu tuh. Udah, terus akhirnya tadinya tuh masih goyah, mau pindah enggak, seperti itulah. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah, aku sama 1 kontrak aja, udah nggak kuat gitu kan, capek banget. Terus kadang
banyak masalah juga sama mbahnya kan. Kadang kalau majikanku baik pola, alhamdulillah, masya Allah mereka baik sekali. Anakku juga nggak nakal blas itu cilikane, sampai akhirnya lahir lagi yang kedua itu majikanku tuh nggak pernah yang jenenge anak itu kok dibebankan ke aku ki, enggak. Malam pun misalnya rewel nggak pernah kok sampai manggil aku buat bantuin atau apa tuh, enggak mau. Dia tuh maunya ketika dia kerja boleh diurus sama aku sama nenek, tapi ketika dia di rumah anak harus sama dia. Takutnya tuh anaknya nggak sayang sama dia, malah lebih sayang ke pembantunya sama ke mbahnya tok gitu. Kalau majikanku yang dulu seperti itu. Udah habis itu dia lahir lagi anak kedua itu, udah sayang juga sama dia, udah aku urusin selama 5 bulan lah, berarti 3 bulan mungkin. Terus aku memutuskan untuk resign atau enggak apa, untuk selesai lah, untuk pindah majikan. Tapi aku ngomongnya mau pulang Indo ya, aku nggak ngomong mau pindah, takutnya mengecewakan nenek ya. Kalau sama nenek kakeknya itu aku ngomongnya pulang Indo, tapi sama majikanku aku jujur mau ganti majikan di sini kan. Majikanku kan pro juga karo aku lah itu. Terus akhirnya udah pindah dengan masih ragu juga sih antara bertahan atau pindah gitu kan. Sedangkan kalau di sana tuh capek banget, cuman rehatnya kan gasik. Setelah selesai makan tuh gasik jam 6:30 udah makan, jadi kan jam 8 udah selesai. Jam 8 udah selesai semua, bersih-bersih dapur tuh udah kelar semua. Terus 8:30, jam 9 aku udah naik di kamarku. Udah, kalau udah naik ya udah nggak turun lagi sampai pagi baru bangun turun. Tuh udah nggak ada kok malam ada anak nangis atau apa, itu udah bukan urusanku. Mereka juga nggak mau mengganggu dan tidak pernah sama sekali mempermasalahkan tentang aku kok tidak membantu, karena mereka juga tidak mau dibantu seperti itu. Akhirnya aku interview, nyari job lagi, nyari pekerjaan baru. Dilalah interview 1 kali itu langsung cocok majikanku yang ini, yang aku udah 4 tahun dan ini jalan kontrak ketiga. Visa baru turun, belum tak ambil, malah masih di agent itu. Terus pas kesini interview tuh gini, katanya anak 1 bayi ya, mereka menjelaskan jaga bayi, newborn baby, bayi baru lahir, bapak ibu kerja, udah tuh tok. Sedangkan kalau wong sini kan aku juga nggak mikir sejauh itu, otomatis ki ada mbahnya, kecuali kalau yang blasteran ya. Biasanya kalau orang luar negeri yo nggak mungkin ada mbah kan. Tapi kalau orang sini lokal itu kebanyakan kalau jaga anak otomatis mbahnya juga ikut menjaga. Kalau nggak mbah dari ibunya, dari bapaknya gitu, mesti datang lah seperti itu. Cuman aku nggak berpikir sejauh itu. Pikiranku yang penting sekarang mereka interview nih ngomong bapak ibu sama anak tok, terus share room karo anak. Sedangkan aku kan suka anak kecil gitu kan. Terus tak oke nih. Setelah itu pas udah sampai di sini ya, udah sampai di sini berarti hari apa ya, lupa aku. Pokoknya hari pertama aku dijemput, visa turun, aku kan nunggu di agent 1 minggu nunggu visa. Setelah dari majikan lama nunggu visa ke majikan baru itu kan 1 minggu lah. Terus aku dijemput sama Pak Bos ya, agentku Lamtin, aku dijemput di sana. Terus ternyata dia jemputnya sama bapaknya Pak Bos itu. Tapi bapaknya Pak Bos itu dari rumah sini ya, dari rumah sini dia sekalian mau pulang, jadi sekalian bonceng atau nebeng atau naik mobilnya bapakku itu, Pak Bosku. Tapi dia turun di Yautong kalau nggak salah, di Yautong. Terus dia naik ferry ke rumahnya beliau, mohon maaf nggak biasa bilang beliau, dia oke, mohon maaf. Oke, setelah itu pulang lah. Terus kan tadinya aku duduknya di jok belakang ya, jok nomor 2 itu kan, yang depan kan Pak Bos sama bapaknya. Setelah bapaknya turun, terus Pak Bos nyuruh aku pindah ke depan di sebelahnya dia. Hari pertama kali aku dijemput itu
terus ngobrol-ngobrol, terus dia perkenalan namanya, terus anaknya udah pulang, udah di rumah umur 5 hari, udah pulang dari rumah sakit bayinya. Terus dia juga cerita kalau istrinya itu, bos saya yang perempuan itu, suka bikin roti, bikin kue, suka bakery lah gitu katanya. Oke, setelah sampai rumah, tak lah, ternyata ada nenek dari bapakku. Dia tuh apa? Dia mau jaga di situ, intinya mau bantuin ngurusin bayinya yang baru lahir. Beliaunya kan juga punya pengalaman, dulu juga pernah belajar cara merawat bayi baru lahir itu, terus makanan-makanan untuk ibu yang baru melahirkan juga beliau tuh paham sekali karena pernah belajar dan sudah mengurusi anaknya 2. Dia kakak dari Pak Bosku kan 2 perempuan semua, terus ada 1 lagi laki-laki gitu. Jadi udah biasa mengurus cucunya yang pertama, kedua, ketiga, udah banyak kan cucunya itu lah. Jadi beliau yang ngurusin. Beliau tinggal di sini 1 bulan. Terus sementara kamarnya kan 2 tok. Yang dulu tuh kamarnya 2. Ini kan pindah rumah ya majikanku. Dulu tuh kamarnya 2, terus yang 1 buat majikanku, yang 1 dipakai nenek dulu sementara. Selama beliau masih mengurusi bayi baru lahir itu tadi sampai 1 bulan, beliau yang menempati kamar yang nantinya jadi milikku, jadi tempatku gitu. Sementara selama 1 bulan aku pertama datang itu tidurnya masih di ruang tamu. Jadi pokok seperti itulah ternyata, walaupun banyak banget saudara kita yang kurang beruntung yang tidak dapat kamar dan tidur di ruang tamu, bahkan ada sebagian tidur di dapur, ada lagi yang katanya ada di kamar mandi. Ya Allah, semoga mereka diberi kekuatan kesabaran ya. Aku merasakan tidur sebulan itu di ruang tamu aja, ya Allah, tuh nggak bisa tidur lah kadang kan, soalnya kamar mandi kan di luar kan, kamar mandi 1 dulu itu. Jadi kadang tengah malam majikanku keluar bikin susu lah, terus anak rewel lah, gini lah gitu lagi. Jadi mendengar semuanya. Dari yang majikan lama aku setelah masuk kamar tidak dengar apapun, bye-bye sampai besok pagi itu ikut majikanku harus tidur di kamar tamu, di ruang tamu, terus harus mendengarkan kejadian-kejadian di malam hari. Intinya harus menghadapi itu semua gitu kan, shock. Nah dari situlah kadang penyesalan itu mulai terjadi, kenapa aku pindah, kenapa aku ganti majikan, kenapa nggak bertahan. Seperti itu lumrah menungso ya teman-teman, pasti seperti itu. Oke lah, kadang saking si bayinya setelah belum ada 1 bulan tapi dia kadang nyaman sama aku, terus nyusul tidur di ruang tamu beserta ranjang tidurnya dia dibawa ke ruang tamu. Seperti itu. Sebulan berlalu. Hari pertama aku datang kan ada mbahnya itu kan, mbah dari bapakku, terus ada kakak perempuan dari Pak Bos yang nomor 2 sama suaminya di sini. Terus beliau langsung bilang, tenang Cece, aku tidak tinggal di sini, aku hanya main di sini dan nanti pulang gitu. Mereka langsung seperti itu. Sebelum aku mungkin berpikir yang aneh-aneh, kok banyak orang, kok anggota keluarganya kok banyak gitu kan. Udah gitu. Terus abis itu malam majikanku gini, pertama aku dibukakan pintu. Pertama aku dijemput majikanku dulu, belibet. Itu majikanku tuh kayak artis Korea, tau gak sih? Tinggi, putih, dia tuh pakai masker ya, terus bodinya pokoknya kayak gede, dhuwur, ganteng gitu kan. Aku ini majikanku kok ganteng nih gitu kan. Wajar mungkin ya, mungkin semuanya kadang seperti itu. Oke lah, terus pas pulang juga pertama dibukakan pintu itu sama majikanku yang perempuan. Aku buatin majikanku, wah imut banget majikanku tuh, cute banget dia,
cantik pokoknya. Udah gitu oke. Malam berlalu, terus aku malam pertama di situ tuh pas jam makan malam itu dikasih sama nenek itu kaiba itu ya, kaiba ini apa sih, paha atas ya, kaiba iyo, paha atas itu yang udah yang nggak ada, yang udah diambil tulangnya itu. Nah makan nasi sama itu sama sayur hari pertama. Terus setelah atau sebelum makan lupa lah, 4 tahun yang lalu aku lupa. Terus majikanku yang perempuan bilang gini, Cece nanti malam Bubu sama Kungkung mau kesini katanya dia. Oke. Ternyata ya mereka datang malam itu ya untuk bertemu saya juga, mungkin untuk berkenalan juga. Dan yang membuat saya kaget itu ibunya majikanku itu datang, dia pokoknya kaget aku, kurus banget, kurus, kelihatan banget kalau dia tuh beliau itu seperti orang sakit gitu kan, kurus pakai rambut, itu pun rambut palsu ya, pakai wig rambut palsu. Terus habis itu tapi tidak bisa menyembunyikan perasaanku pas waktu itu. Kesan pertama bertemu dengan beliau itu aku langsung menangkap bahwa beliau orangnya ya mungkin dari doaku atau enggak juga sih, feelingku kan tepat ya, masih kadang kan punya feeling juga kadang tepat lah. Pas beliau datang itu kan malam, terus hari pertama ya, sedangkan majikanku lo belum menyuruh apapun intinya. Terus dia langsung bilang gini pas jam dia mau pulang itu kan, dia datang cuma untuk melihat cucunya. Udah pas mau pulang dia masuk ke mana, ke kamar ke dapur. Terus dia bilang gini, ini nek wis ono waktu iki dilap, ini dibersihkan. Aku langsung menangkap, oh this is my problem here. Pikiranku langsung, masalahku mesti karo mbah iki. Sedangkan sing nenek dari bapakku Pak Bos itu kan diam sekali. Kesan pertama tuh dia udah diam, dan kelihatan dari mukanya tuh dia orang yang tenang seperti itu. Oke, terus oke nih aja ya pertama. Oke, beliau pulang, malam berlalu. Terus pagi harinya kata majikanku, kamu ikut nenek ke pasar biar diajarin cara belanja, karena di majikan yang dulu aku juga nggak pernah belanja sama sekali. Itu biar diajarin belanja, terus tokonya di mana gitu. Oke, hari pertama ikut belanja, kita jalan ke pasar, jalan turun lah. Setelah melewati lampu merah itu di situ, terus si nenek itu bilang, rumah Bubu di sini. Shock, kaget, ngenes iya, marah iya, kecewa iya, langsung overthinking. Pikiranku langsung campur aduk di sini, bum. Aku wis berpikir bahwa orang ini rumahnya sedekat ini dengan rumah majikanku, otomatis beliau pasti datang terus. Udah tuh kayak kesambur petir, tahu nggak sih, di hari pertama tuh kayak udah ditampar, bener-bener kayak udah pokoknya intinya aku dibohongi. Ternyata bukan cuma anak dan orang tuanya tok gitu. Udah seperti itu ya. Kita belanja sambil pikiranku tidak bisa lepas dari semuanya itu tadi. Wes pokoknya berpikir ke depan, kayak banyak banget di sini yang beng ya, ini pasti masalah, nantinya pasti banyak masalah, seperti itu. Udah negatif thinking dulu, karena itu malamnya belum apa-apa udah dikasih perintah ini dan itu di luar kendali majikanku ya, jadi aku pikirannya udah kemana-mana. Oke, selama 1 bulan kan nenek yang dari bapak kan di situ ya, jadi beliau yang belanja, kita masak seadanya. Paling nenek yang dari mbokku kan beliau juga masih terapi
dan udah ada nenek satunya lagi di situ, jadi paling datangnya malam, setelah makan malam itu datang terus pulang lagi. Sebulan berlalu, terus semuanya lepas ya. Setelah anak 1 bulan itu kan udah, terus nenekku kan pulang ke rumahnya yang dari pakku itu, yang masih yang di situ 1 bulan. Beliau pulang otomatis pekerjaan dilimpah ke aku semua. Walaupun majikanku yang perempuan masih ada cuti 2 bulan, kan berarti tinggal sama beliau ya di rumah. Dah itu yang belanja nenek yang satunya, yang dari mbokku itu. Normal, wajar, semua bisa dihandle dengan baik. Si nenek dari mbokku itu kan setelah nggak ada nenek dari bapakku, beliau datang tapi nganter belanja, terus nanti pas sore jam masak beliau pulang masak sendiri di rumahnya gitu. Selang beberapa, mungkin 2 bulan kemudian, nggak ada 2 bulan deh, pas makan siang tuh intine mbahku itu cerita apa, majikanku perempuan bilang gini, anak kan masih kecil, nggak boleh dibawa makan malam keluar, malam-malam keluar terus kan juga nggak baik buat dia. Terus katanya alasannya itu, Bobo itu kalau belanja setiap hari buat 2 rumah itu boros, uangnya tidak cukup. Kalau aku mesti masak di sini, beliau masak di rumah, sedangkan itu pakai uang 1 jatahnya dari majikanku yang perempuan itu tadi. Kalau harus dibagi 2 itu mahal sekali dan tidak akan cukup. Nah, jadi mbahku yang perempuan, intinya Bobo sama Kungkum mau makan di sini sekalian makan malam. Shock ya. Kembali lagi seperti semula. The time is coming. Bom sudah datang. Intinya di bom hari itu juga. Oke lah. Seperti aku tidak setuju, ternyata bapak bosku juga tidak setuju kalau orang tuanya, kalau mertuanya juga makan bareng di sini, karena beliau itu maunya tuh ketika sudah tinggal sendiri, berumah tangga sendiri, itu mereka punya privacy gitu loh. Bukan kalau orang tuanya kesini terus, itu kan seperti nggak ada privacy, bener nggak sih? Sedangkan mereka di lampu bayar kontrakan mahal-mahal, tapi tetap ada yang ikut campur, karena kan bobonya kan dari ibu gitu, uangnya kan ikut campur sekali kan. Akhirnya udah mau nggak mau, karena emang mbahku itu punya penyakit ya, jadi mbokku tuh, majikanku yang perempuan tuh, alasannya apapun yang ibunya mau harus dituruti. Selama membuatnya dia bahagia, apapun itu akan beliau lakukan, seperti itu. Oke lah, hari-hariku ki ngenes, menyesal kenapa aku pergi dari majikan yang lama. Nggak ada, intinya kalau kita mencari yang lebih baik tuh gimana ya, semua orang itu sama, nasib kita itu yang punya itu yang kuasa ya, bukan kita sendiri yang bisa menentukan nasib kita. Aku sudah bermimpi itu, intinya jaga anak 1, orang tuanya kerja semua, kita bisa menghandle semuanya. Ketika anak tidur kita bisa bekerja ini dan itu sudah berjalan paling nggak ada 2 bulan setelah memutuskan nenek dan kakeknya itu makan di sini, tuh semuanya udah ambiar amburadul semuanya. Udah pelan-pelan sambil banyak banget masalah pokoknya dulu. Pertama kali ikut majikan ini juga masalahnya tuh ya sama mbahku itu tadi ya. Sampai aku mikir, ya Allah, selalu kok ada mbahnya, kenapa harus ada mbahnya gitu kan, kenapa nggak bos muda-muda aja, kenapa nasibku kok selalu gini. Pokoknya intinya seperti itu. Terus scroll foto-foto, video-video di majikan lama gitu kan, itu seperti menyesal sekali, kenapa aku harus ganti, adaptasi lagi dengan orang baru lagi, peraturan baru lagi, semuanya baru, karakter orang yang baru lagi. Tapi yo, ini udah keputusanku, this is my choice, and then
you must go, must continue. Oke, then perlahan, selagi majikanku baik, mbahnya itu bukan masalah, tapi tetap masalah. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Sampai sering kalinya kalau aku diam terus kok semakin diinjak-injak, semakin kok dipersalahkan terus. Kalau kita jawab kok katanya berani membantah atau tidak sopan gitu kan, kadang pusing ya. Tapi selagi aku benar, aku berani ngomong, aku wani speak up, aku wani ngomong. Nek misalnya aku bener ya posisi ya, misalnya saiki kok ngakon iki, cara motongnya ngene iki, kok sok mben kok pas ngakon meneh kok beda meneh, terus jadi biasanya koyo ngono lo, biasanya yo ora pas ini, pokoknya seperti itulah orang sini seperti itu. Kadang hari ini bilang A, besok udah beda lagi, hari ini bilang A, 2 menit kemudian udah berbeda lagi. Itu seperti itu. Makanya harus kuat semuanya, bukan cuma tenaga. Kita tuh gak cuma butuh tenaga kalau mau kerja di luar negeri ya, mental terutama, akal, bagaimana cara menaklukkan majikan yang sampai saat ini pun aku tidak bisa menaklukkan. Aduh, seperti itu. Sambil tiap hari berantem, tiap hari berdebat, beda pendapat sama majikanku, sama nenek terutama ya. Kalau mbokku kan mendengar pengaduan dari beliau, terus menyampaikan ke saya kadang, tapi tidak pernah mereka marah ke aku, majikanku ya, majikanku, pak bos, bu bos tuh tidak pernah sampai saat ini. Jadi intinya kalau aku kok mau pergi, kadang kan sing jenenge menungso kan punya rasa jenuh, punya rasa ingin menyerah gitu kan, putus asa, lebih baik aku pindah, aku nggak mau di sini terus, ini terlalu sakit, ini terlalu repot, ini terlalu sibuk, aku tidak bisa istirahat. Wah, dulu aku pertama-tama di sini nggak bisa istirahat sama sekali kadang kan, soalnya kalau tengah malam pun aku tetap ngurusi anaknya. Beda banget sama majikanku yang dulu itu, yang aku perbandingkan. Dulu kalau aku udah jam rehat ya udah, kalau di sini nggak ada itu jam rehat, jam 11-12 itu masih ngurusi dia. Nanti kalau intinya pas tengah malam kebangun, kadang orang tuanya nggak bisa nolongin juga, aku lagi yang harus tandang, yang harus menangani seperti itu. Jadi wah, sibuk sekali. Setelah 2 tahun, aku belum genap 2 tahun dulu, belum genap 2 tahun ya, terus aku cuti pulang pas anakku mau hitanan, aku pulang. Terus mau nggak mau kalau aku pulang kan harus ada perjanjian nambah enggak gitu kan, biar dikasih izin pulang. Aku yang orangnya sudah intinya udah kapok, udah nggak mau lagi bertemu dengan orang baru, dengan masalah baru dan adaptasi lagi, itu udah nggak mau sama sekali. Walaupun aku belum bertahun-tahun di sini, baru 1 majikan terus pindah ini ya, tapi aku sama sekali nggak ingin ada masalah baru lagi, harus adaptasi lagi. Iya, kalau aku nemunya yang lebih baik, kalau yang lebih buruk, nasib manusia kan nggak ada yang tahu. Jadi selama kita masih bisa bertahan, selama kok itu tidak merugikan, kalau masalah tukaran itu udahlah kita atasi. Wong sekarang berantem, sekarang berdebat atau apa sih argumen ya, itu padu itu kan, terus besok udah beda lagi cerita, besok udah lupa. Tapi kita kan kaum baperan ya, itu nggak bisa kayak hari ini ada masalah besok terus mulai baru lagi lupa, itu nggak bisa, tetap masih kesimpan. Tapi kalau orang sini koyo enggak ya, kayak mana hari ini kok marah-marah, besok kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak habis terjadi apa-apa gitu kan, kayak biasa tok gitu. Duh, kok iso yo, orang sini kok gitu ya? Majikan kalian gitu juga nggak guys? Majikanku kok ngono gini. Terus habis itu aku habis cuti, terus next kontrak, aku udah berjanji mau nambah kontrak. Aku udah berjanji nambah kontrak. Setelah aku tanda tangan kontrak kedua, itu jarak 1 bulan, mungkin ada 1 bulan nggak ya, kayaknya nggak ada. Terus majikanku bilang katanya dia hamil lagi.
masalahnya di situ, kenapa nggak jujur dari awal. Pada posisi pas aku tanda tangan itu beliau udah hamil 3 bulan lebih. Beliau mengasih tahu aku itu setelah kandungan 4 bulan. Karena apa? Karena beliau tahu aku sering ada masalah karo mbahku, jadi apalagi kalau nanti ada anak satu lagi pasti aku nggak bakal mau nambah. Mereka berpikir seperti itu jadinya. Jadi mereka nggak jujur, nggak berani jujur, takut kehilangan aku atau gimana. Terus aku kaget, aku nangis terus. Habis tanda tangan, kok bisa mau punya anak lagi. Kebayang nggak sih repotnya? Aku kan pernah dulu, ya Allah, repotnya pol. Apalagi kan nenek dari majikanku yang perempuan ini ribetnya, tradisional banget orangnya. Tapi untung yang anak kedua ini kan nenek yang dari pakku juga bisa, tapi koyok besan yo, bisa sama besan itu ibunya dari mbokku itu koyok piyo, koyok gak terima nek misalnya kok besan iki luwih pinter njogo saka dekne ngono ki. Terus banding ke anake wong kaya kok lemu-lemu diopeni mbah dukun kan, kene juga ono mbah dukun guys. Ada mbah dukun yang ngurusin bayi baru lahir sama ibunya itu sampai 30 hari 1 bulan. Mahal 60. Biayanya $60.000. $30.000 lebih kayaknya. Itu 1 bulan di sini. Jadi aku agak mending lah. Terus setelah itu anakku kan ribet open-openan nih. Malam-malam yurewel inilah itulah, jadi aku harus ekstra pokoknya. Harus ekstra strong gitu. Habis itu terus udah akhirnya punya anak lagi, anaknya cowok. Yang tadinya aku tuh menolak intinya. Iya, congrats, selamat, tapi menolak untuk menghadapinya. Kayak aku takut gak ada waktu istirahat, takut gak ada waktu, intinya bagaimana ya, ini pasti tambah repot sekali ketika ada anak satu lagi. Tapi alhamdulillah aku masih diberi kekuatan sampai detik ini, sampai anak yang kedua ini udah umur 1,5 tahun dan kakaknya udah 4 tahun. Dan ini kontrak ketiga. Doakan teman-teman, semoga saya kuat, semoga kita semua tetap sehat, saya sehat, keluarga di rumah sehat semuanya, biar bisa melanjutkan kontrak yang ini, kontrak ketiga ini dengan baik, lancar, tanpa suatu halangan apapun. Seperti itu. Cukup dulu ya ceritanya, nanti kapan-kapan kita sambung lagi karena masih banyak cerita yang harus aku ceritakan sama kalian teman-teman. Seperti itu. Salam kenal, sekali lagi salam kenal dari aku, Mbak TKW Hongkong. Sing durung sugih-sugih wis ya mono ya, menis pirang-pirang tahun kok gak sugih-sugih no cah. Duh, piye kudu ning ngene iki. Ya udah sih ya. Gampang disambung lain kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Semangat. Bye bye.